Assalamualaikum Bu Rahmah. Waalaikumsalam Bu Darma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Jadi hari ini kita ketemu dalam kegiatan praobservasi dari coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk itu saya ingin menanyakan beberapa hal terkait persiapan Ibu untuk melakukan coaching ya. Yang pertama, apa tujuan Ibu melakukan coaching nantinya? Tujuan saya Bu, yang pertama-tama saya ingin coach saya nanti bisa mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya, menggali potensi dirinya, menemukan jawaban dari permasalahan. Selanjutnya nanti di kegiatan coaching ini prinsip-prinsip apa yang akan Ibu terapkan? Prinsip yang akan saya gunakan nanti yaitu kemitraan, terencana, reflektif, kemudian objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Tentunya nanti dalam kegiatan coaching ini ada beberapa kompetensi yang tentu ingin Ibu kembangkan. Nah, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya pertama-tama saya mau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu apalagi kompetensi-kompetensi dari coaching. Nah, tentu dari ketiga kompetensi coaching itu, nah kompetensi mana yang lebih Ibu utamakan untuk dikembangkan di dalam kegiatan coaching nantinya? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh. Tentu saya harus memusatkan perhatian saya harus hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mungkin juga saya harus memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian apa indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu akan lakukan nantinya? Tentu pastinya ada indikator yang menjadi ukuran ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan. Sedangkan patokan atau indikator Bu, tentunya ketika coach saya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Iya. Jadi pastilah ada indikator ya ketercapaian untuk mengukur keberhasilan dari coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk itu mudah-mudahan dari apa yang Ibu ungkapkan pada saat percakapan praobservasi kita hari ini nanti bisa Ibu terapkan pada saat kegiatan coaching. Sekian untuk kegiatan praobservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baik. Sesuai pengamatan saya kemarin dari rekan-rekan guru, katanya Ibu Fitri ini mempunyai ada masalah ya? Iya Bu, jadi saya sebenarnya sudah lama ingin menemui Ibu untuk melakukan obrolan-obrolan percakapan yang sifatnya bisa menemukan, membantu saya mencarikan solusi dari permasalahan saya. Dan mudah-mudahan dengan obrolan ini saya mendapatkan itu. Nah, kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu Fitri? Masalahnya mungkin setiap sekolah pernah mengalami ini. Ada beberapa anak saya, siswa saya yang belum tahu membaca, dan permasalahannya tidak hanya sampai di situ, tetapi juga mempengaruhi cara mengajar saya, cara anak-anak yang lain menerima pembelajaran dengan adanya kondisi ini. Jadi saya berharap saya bisa mendapatkan solusi bagaimana agar anak-anak ini dengan kondisi yang berbeda bisa tercapai semua kebutuhan belajar mereka. Anak-anak Ibu ini pasti dari berbagai macam latar belakang ya. Ini yang bermasalah ini kira-kira latar belakang keluarganya seperti apa ya Bu? Sejauh yang saya amati, kemudian yang saya lakukan observasi ke sana ke rumahnya, anak-anak ini karena sekolah kami itu berada di pinggiran dan berdekatan dengan pasar, jadi hampir
sebagian besar dari orang tua siswa ini adalah penjual di pasar dan memang sangat sedikit waktu untuk membimbing, mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Dengan kata lain bahwa orang tua mereka berprinsip anak-anak itu kewajiban belajarnya memang hanya di sekolah dan kewajiban gurunya untuk membuat anaknya bisa membaca. Jadi dengan mengetahui kondisi keluarga yang seperti itu, Bu Fitri pernah melakukan kunjungan ke rumahnya mungkin, atau memberikan bimbingan di sekolah atau di rumahnya ibu? Iya, sejauh ini jadi upaya-upaya yang sudah saya lakukan beberapa bulan terakhir setelah anak-anak ini di kelas 2. Yang pertama, kami mengaktifkan grup WA agar ada komunikasi tersambung ke orang tua. Kemudian yang kedua, saya memberikan pelajaran yang berbeda, tingkat kesulitan, kemudian konten dalam pembelajaran itu juga berbeda sesuai dengan kemampuan anak ini. Selanjutnya saya juga sudah membagi kelompok mereka, jadi anak-anak yang belum bisa membaca dengan anak yang sudah membaca itu kelompok muda-muda. Dan yang terakhir saya lakukan Ibu adalah meminta rekan-rekan guru lain yang ada di perpustakaan untuk membantu saya bagaimana anak-anak ini bisa diajar khusus, didampingi khusus untuk menandai huruf. Jadi anak-anak itu bukan hanya belajar membaca, sebenarnya menandai huruf itu juga masih ada anak yang belum seluruhnya bisa. Dan itu upaya-upaya sudah saya lakukan, tetapi karena belum maksimal, jadi saya anggap ini masih permasalahan yang perlu saya carikan solusinya. Luar biasa sekali ini aksinya Ibu. Masya Allah, betul-betul mendengar tadi apa yang sudah dilakukan, usaha yang luar biasa ya Bu. Kira-kira masih ada lagi rencana untuk memaksimalkan beberapa bulan terakhir setelah anak-anak ini di kelas 2. Yang pertama, kami mengaktifkan grup WA agar ada komunikasi tersambung ke orang tua. Kemudian yang kedua, saya memberikan pelajaran yang berbeda, tingkat kesulitan, kemudian konten dalam pembelajaran itu juga berbeda sesuai dengan kemampuan anak ini. Selanjutnya saya juga sudah membagi kelompok mereka, jadi anak-anak yang belum bisa membaca dengan anak yang sudah membaca itu kelompok muda-muda. Dan yang terakhir saya lakukan Ibu adalah meminta rekan-rekan guru lain yang ada di perpustakaan untuk membantu saya bagaimana anak-anak ini bisa diajar khusus, didampingi khusus untuk menandai huruf. Jadi anak-anak itu bukan hanya belajar membaca, sebenarnya tapi menandai huruf itu juga masih ada anak yang belum seluruhnya bisa. Dan itu upaya-upaya sudah saya lakukan, tetapi karena belum maksimal, jadi saya anggap ini masih permasalahan yang perlu saya carikan solusinya. Luar biasa sekali ini aksinya Ibu. Masya Allah, betul-betul mendengar tadi apa yang sudah dilakukan, usaha yang luar biasa ya Bu. Kira-kira masih ada lagi rencana untuk memaksimalkan karena saya anggap bahwa upaya-upaya tadi yang sekian itu ternyata tidak maksimal, masih belum sampai harapan saya. Saya ke depan rencananya akan mengkoordinasikan ini dengan Bapak Kepala Sekolah agar kami membuat pembagian tugas, membuat penjadwalan khusus di perpustakaan, agar guru-guru yang kebetulan tidak mengajar di kelas atau tidak memegang mata pelajaran itu bisa maksimal mendampingi anak-anak kami yang belum bisa membaca. Karena kondisi ini, kondisi anak-anak yang belum bisa membaca itu bukan hanya di kelas rendah tetapi sampai ke kelas tinggi. Jadi memang diharapkan peran serta sepenuhnya dari guru-guru supaya bisa menyentuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang pertama. Kemudian rencana yang kedua itu ada kolaborasi juga dari guru-guru tingkat kelas ya, jadi dari kelas 1 sampai guru kelas 6, bahwa anak-anak itu untuk saat ini kan sudah tidak memungkinkan untuk tinggal kelas. Jadi ada kesinambungan antara dari kelas 1 ke kelas berikutnya, tetapi kelas yang di atas itu akan mengalami sedikit kesulitan akan menjadi beban karena anak-anak dari bawah yang naik itu belum bisa membaca. Jadi diharapkan kerjasama dari mereka dengan memaksimalkan mungkin media pembelajaran, alat peraga yang ada. Dan yang berikutnya adalah bagaimana
peran serta orang tua supaya anak-anak ini bisa juga didampingi di rumah, tidak hanya mengandalkan guru yang ada di sekolah karena waktunya memang juga terbatas. Jadi ini juga menjadi catatan khusus bagi saya sebagai guru kelas, bahwa di samping anak-anak ini harus bisa membaca sebagai kendalanya tadi, ada lagi tambahan permasalahan bagaimana mengubah paradigma orang tua ini supaya bisa menjadi pendamping di rumah buat anak-anaknya. Betul sekali. Jadi mendengar semuanya tadi sungguh usaha yang betul-betul mau dimaksimalkan ya, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Anak-anak ibu nanti semuanya bisa berhasil. Kira-kira siapa-siapa saja yang akan dilibatkan selain yang tadi itu yang sudah disampaikan? Mungkin masih ada yang dilibatkan. Selama ini yang saya libatkan hanya guru yang ada di perpustakaan, kemudian guru yang tidak mengemban mata pelajaran itu, tetapi karena belum terjadwal jadinya anak-anak ini tidak intens belajarnya. Jadi kadang satu pekan itu hanya satu kali, kadang satu pekan mungkin tidak pernah sama sekali. Jadi karena tidak berkesinambungan itu tidak berefek nyata sama mereka. Jadi saya berharap setelah ada persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, kolaborasi dari teman sejawat, kemudian ada penjadwalan untuk anak-anak berkunjung ke perpustakaan. Yang berikutnya adalah mengaktifkan orang tua siswa untuk aktif di grup WA, kemudian supaya kita sama-sama bersinergi, mengawasi, mendampingi, mengamati perkembangan belajar anak-anak ini. Jadi orang tua tidak hanya menyalahkan kenapa anak saya belum bisa membaca di usia seperti ini, di kelas begini, begitu, tapi kan secara langsung dia bisa lihat keadaan anak itu. Jadi sifatnya juga menjalin silaturahmi, sekaligus kita jadi tim untuk anak-anak ini bisa berhasil. Betul-betul usaha yang sekali lagi luar biasa ya Bu Fitri ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa realisasikan dengan baik. Namun kembali saya mau menanyakan, kira-kira Ibu Fitri mempunyai target ya? Pastilah kita dalam setiap usaha pasti kita punya target. Kira-kira ini usaha Ibu ini ditargetkan kira-kira berapa lama waktunya kita bisa lihat hasilnya? Anak-anak ini saya dampingi selama 6 bulan terakhir, jadi anak di kelas 2. Jadi saya berharap rencana ini ke depan akan saya lihat keberhasilannya 6 bulan ke depan. Jadi saya akan mulai insya Allah di awal semester berikutnya, semester 2 Januari, dan semoga hasil yang saya harapkan itu dapat saya lihat di akhir Mei paling tidak, sebelum penaikan ke kelas 3 insya Allah. Amin, mudah-mudahan hasilnya baik ya Bu. Amin. Ya. Mudah-mudahan betul-betul sukses tercapai apa yang diinginkan. Nah, kalau misalnya sekarang kan kita sudah mengetahui permasalahannya, sudah mengetahui solusinya sudah menemukan. Kira-kira kalau diskalakan ya, yang belum bisa ini berada di skala berapa ya Bu? Dari beberapa upaya yang sudah saya lakukan dan ternyata tidak berdampak signifikan, saya merasa ada di posisi masih di 6 ya, 5 kira-kira, cenderung ke 6, tapi belum lewat dari 6, dan saya berharap untuk kedepannya bisa sampai ke level 8 atau 9, sekalipun ya secara keseluruhan kita akan ada di level tertinggi 10, tetapi ya saya cukup senang sekali kalau misalnya sudah ada di level 8 atau 9. Ya, mudah-mudahan di akhir ya di level itu ya, paling tidak di level 9, kalau boleh di level tertinggi ya. Semoga usaha Ibu bisa berjalan dengan lancar, kita diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah, dan semuanya bisa dicapai ya. Kali kita sampai di penghujung bincang-bincang kita ini, mudah-mudahan betul-betul bisa tercapai. Ibu tetap diberikan kekuatan, dan tentunya kita harus berkolaborasi dengan semua yang tadi Ibu sebutkan, yang terkait, yang mau dilibatkan. Betul-betul kolaborasi kita berjalan dengan baik, efektif, tentunya juga dengan komunikasi yang bagus ya, supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Demikian mungkin bincang-bincang kita. Selamat ya Bu ya, sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan Ibu Fitri. Dari percakapan itu apa saja yang sudah didapatkan saat melakukan coaching? Saya sudah berhasil menggali potensi dari si coach tadi. Saya berusaha coach tadi menemukan sendiri masalahnya, solusi dari permasalahannya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching, apakah menurut Ibu sudah melakukan alur tirta dengan maksimal atau bagaimana? Menurut saya ya Bu, ya alhamdulillah saya sudah berusaha memenuhi alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan aksinya, dan tentunya saya berusaha menanyakan juga tanggung jawabnya, bagaimana nanti aksinya banyak untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tadi saya juga sempat mengamati apa yang sudah Ibu lakukan. Dari apa yang saya lihat, memang Ibu sudah melakukan alur tirta dengan baik, sudah menanyakan tentang tujuan dari percakapan yang Ibu lakukan dengan coachnya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan identifikasi terkait dengan permasalahan yang dikemukakan oleh coach. Namun ada beberapa hal mungkin yang sempat terlupa Ibu ya. Ibu lupa untuk menanyakan hambatan, kemudian Ibu juga lupa untuk menanyakan tentang kekuatan. Tetapi setidak-tidaknya Ibu sudah menggiring coach untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Alur ceritanya masih sesuai, dan Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin agar si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu sangat luar biasa Ibu ya, pencapaian yang luar biasa pada saat proses coaching. Kemudian menurut Ibu, upaya apa lagi yang harus dimaksimalkan untuk coaching-coaching yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Sesuai tadi pengamatan Ibu, saya lupa tadi menanyakan kekuatan dengan hambatannya. Saya akui memang tadi tidak sempat saya tanyakan, dan tentunya nanti untuk coaching selanjutnya saya harus memaksimalkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya pertanyaan yang lebih berbobot mungkin. Jadi dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yang Ibu sempat utarakan di awal di praobservasi, ada 2 kompetensi yang Ibu sebutkan. Kira-kira pada saat coaching ini tercapai ya tidak? Hadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot ya tercapai mungkin Bu, tapi masih perlu lah untuk peningkatan nanti, masih perlu usaha yang maksimal lagi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, lebih menggali lagi masalah-masalahnya, lebih menggali lagi dengan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot supaya si coach ini lebih maksimal lagi dalam menggali potensi dirinya, menemukan solusi dari masalahnya. Jadi apalagi yang Ibu harus dalam ke depan ketika akan melakukan coaching? Tentunya saya harus mendengarkan aktif, hadir penuh, mendalami perasaan si coach, dan bagaimana si coach ini tetap menggali potensi dirinya, menemukan solusi dari setiap masalahnya. Itu. Ya, jadi apakah tujuan dari coaching yang Ibu lakukan terhadap coach sudah tercapai menurut Ibu? Insya Allah sudah, karena saya dari perbincangan tadi dengan si coach, saya melihat coach ini sudah mempunyai berbagai macam rencana apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, betul sekali. Ya, jadi proses coaching yang Ibu lakukan sangat luar biasa, karena si coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan,
Selanjutnya rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk coaching-coaching berikutnya, atau mungkin rencana tindak lanjut terhadap coaching untuk hari ini. Untuk kesempatan-kesempatan berikutnya pastinya saya akan kembali menemui si Koci untuk melihat hasilnya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Koci tadi target 6 bulan ke depan untuk melihat keberhasilannya. Jadi tentunya nanti saya akan mengunjungi kembali, melihat kembali apakah si Koci ini sudah berhasil atau belum. Betul. Jadi tentu Ibu harus melihat bagaimana pencapaian yang diperoleh oleh si Koce ketika menerapkan rencana aksi yang telah dilakukan pada saat Anda melakukan coaching untuk hari ini. Ya, saya kira cukup Ibu ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya proses coachingnya lebih baik lagi, lebih mantap lagi, dan terima kasih atas waktunya. Dan saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.